Suparman Hadi Pranojo ini merupakan calon jamaah haji tertua di Sleman, Yogyakarta. Suparman naik haji di usianya yang ke-84 tahun dengan menggunakan uang pensiunan veteran yang dikumpulkannya selama 10 tahun. Sekarang sudah 750. Yang didapat pada waktu itu dapat rapelan berapa sehingga kepikiran untuk naik haji? Tidak saya hitung buat saya tiap bulan Pak saya tambah, tiap bulan saya tambah setelah saya hitung mencapai 25 juta lantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk KPIH Suparman merupakan jamaah haji dari kloter pertama yang akan diberangkatkan pada 23 Agustus mendatang. 992 calon jamaah haji yang akan berangkat terdiri dari 462 orang laki-laki dan 530 orang perempuan. Untuk calon jamaah haji termuda di Kabupaten Sleman berusia 20 tahun. Dari Yogyakarta, Gunarto Farhan, MNC Media memberitakan. Nah, itu dia ada haji tertua yang sudah berangkat ya. Mudah-mudahan setelah berangkat haji menjadi haji yang mabrur dan diberikan kesehatan pada saat menjalani ibadah di sana ya. Tuh lihat kan, gak ada tuh isi kopernya tuh Iya yang sih, bener. botol-botol kosong. Lagian ini katanya kosong, terus ada isinya. Ya ini kan masih air biasa, nanti diminum di bandara, habis itu dibawa pulang bawa air zam-zam. Tapi kabarnya nggak boleh. Nggak boleh, tapi ada loh beberapa orang yang memang menyiapkan botol-botol untuk dibawa ke sana, untuk dibawa pulang. Tapi atau kayaknya dirazia deh. Betul, dan apabila udah ibadah haji, balik ke Jakarta, bagaimana sih bisa mempertahankan supaya kita haji yang mabrur? Nah, di sini pemirsa kita sudah kehadiran bintang tamu yaitu Bapak Ustadz Abdurrahman Lubis. Assalamualaikum Pak Ustadz. Tepuk tangan dong buat Pak Ustadz tuh pagi hari ini, semangat sekali ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Musim haji. Musim haji, betul sekali, Ivo. Dan ada beberapa jemaah calon haji yang kabarnya kopernya itu banyak berisi bahan-bahan makanan. Terus ada yang bawa botol kosong. Boleh nggak sih sebenarnya Pak Ustadz? Ya, sebenarnya kalau tujuan akhir daripada haji itu kan perintah Allah. Ya. Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kamu dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Apa itu takwa? Nah, ternyata begitu turun ayat, saya jawab langsung ini ya. Boleh. Turun ayat kan dibilang di situ walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan untuk Allah kamu berhaji bagi yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Nah, waktu turun ayat ini semua orang berbondong-bondong ke Mekah naik haji. Termasuk orang-orang yang jauh, yang dekat, orang kaya, orang miskin. Ada satu kelompok orang miskin di Yaman Utara. Dari Son'a itu, ibu kota Yaman itu, sampai jalan kaki menuju Mekah. Supaya bisa naik haji begitu. Supaya naik haji, naik terus jalan-jalan susah payah, kurang makan, kurang minum, kurang bekal. Dan itu sebenarnya juga Dan nggak boleh. itu dia sampai. Kenapa tidak boleh? Dia sampai ke sana, saking mereka sampai itu Allah suka dengan mereka dalam keadaan susah payah, dalam keadaan apa, tapi tetap melaksanakan haji sebagaimana perintah Allah. Turunlah ayat tadi memuji mereka. Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kamu dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Oh, jadi benar daripada bawa botol-botol kosong yang banyak, lebih baik takwanya dulu ya, Iya. Ustadz ya. Kalau ini kan hanya perlengkapan, bukan tidak boleh. Selagi di sana tidak disediakan. Kalau di sana disediakan cuma botol kan banyak. Tapi biasanya ketika seseorang berangkat haji banyak ya Ustadz yang nitip minta dibawain ini, minta dibawain itu. Kalau saya bagi haji itu ada 4. Apa itu? Pertama, hajinya para nabi. Seluruh nabi mesti ke Mekah. Naik haji ibadah pada Allah. Yang kedua, hajinya haji maksiat. Haji maksiat ke sana seperti itu yang kan ada seperti perzinaan di depan Ka'bah di zaman Lat wal Uzza, itu di zaman jahiliyah itu sudah terjadi. Nanti kita ceritakan. Haji nabi, haji maksiat. Haji maksiat. Yang ketiga itu haji dunia. Haji dunia berangkat 1 koper, pulang 5 koper. Itu emang sering banget tuh haji dunia. Itu tadinya maunya Reza gitu ya dia. Haji dunia itu gitu, semua di sana mau dibeli. Betul. Ya kalau kita datang ke Mekah Madinah sekarang, kalau kita nggak punya latar belakang pengetahuan manasik haji yang sungguh-sungguh, siapa itu Nabi Ibrahim alaihissalam, siapa itu Siti Hajar, siapa itu Ismail, bagaimana napak tilas mereka, kenapa air zam-zam keluar, kenapa Siti Hajar mondar-mandir
sampai 7 kilo kali 9 kali 7 kilo 6,3 kilometer. Jadi memang itu harus kenapa? dipelajari dulu ya Pak Ustadz Nah ya? kenapa? Makanya kalau kita ke Mekah nggak dapat cerita ini latar belakangnya, sama juga kita shopping ke sana. Betul. Nah, terakhir Iya. haji apa nih Ustadz? Terakhir, kalau tahun ganjil itu namanya haji besar, haji Haji akbar. besar, oke. Kalau hari Jumat itu haji besar. Betul. Tapi kalau tahun ganjil hijrah itu dijanjikan di dalam hadis nanti turunnya Imam Mahdi. Oke. Kalau orang-orang berangkat haji kebetulan Imam Mahdi sudah turun, subhanallah, itu berarti bagus banget. Betul. Nah. Nah, Ustadz, ini kan udah hari ke-7 ya, kalau saya Ya, tidak salah ya. hari ke-7 pelaksanaan ibadah haji. Nah, Ya. kabarnya di sana suhunya itu mencapai 50 derajat Celcius. Panas. Panas sekali. Super panas. Nah, itu bagaimana cara kita atau keluarga-keluarga kita di sana untuk menjaga kondisi kesehatannya? Sebenarnya agar di bisa sana fokus sudah beribadah? ada kiat-kiat untuk itu. Apa itu? Dan saya mandi terus tiap hari kah? Tidak dong, Jadi, tidak supaya dong. seger gitu. Nah, jadi begini, kita memprotek diri kita supaya jangan seperti itu. Kita jangan terlalu lasat. Oke, Yang kemudian itu menjaga stamina kita. betul. Ya, kemudian menjaga makanan kita supaya makanan-makanan itu yang mengandung suhu yang mengademkan. Misalnya Oke, apa Ustadz? berarti Pengalaman Ustadz di sana makanannya apa yang memang harus dikonsumsi? Ya, kalau yang paling bagus itu ya kurma sama air zam-zam. Itu udah paling afdol ya. Itu yang udah the top one itu, karena walaupun 50 derajat juga tidak pengaruh ya, tetap. karena dia mengandung unsur-unsur antibiotik, mengandung unsur-unsur vitamin-vitamin, kelengkapan vitamin. Berarti perlu ya Ustadz kita mengkonsumsi obat-obatan atau vitamin. Kalau kita bawanya dari dalam negeri itu sudah bawa obat-obatan, jamu-jamuan misalnya, boleh nggak sih Ustadz? Setahu Kita saya stok untuk kemarin bawa ke sana? baru kira-kira 2 bulan yang lalu kan saya umroh juga. Setiap travel itu sudah menyediakan yang namanya peralatan-peralatan. Jadi buat apa kita repot lagi ya? Buat Pak apa Ustadz, kita ya? repot? Makanya fa inna khairaz zadi taqwa ini yang paling penting itu sisi kedekatan kita kepada Allah. Betul. Nah, sama halnya ini sisi kedekatan kita untuk menjaga stamina dan juga kesehatan di tanah air. Nih ada 5 gunakan topi atau payung. Terus ada juga pakai kacamata hitam bisa menjadi salah satu cara dari sinar matahari begitu Ustaz ya, supaya Ya, melindungi mata itu ya. kan masalah-masalah teknis. Betul. Tapi kalau kita pakai khairuz zadi taqwa itu, kita bertawajuh. Tawajuh itu artinya bersepakat hati kita hanya kepada Allah. Ya. Ya kan, muka kita ke Mekah, wajah kita ke Mekah, ke Ka'bah, tetapi hati kita bertawajuh kepada Allah. Ini kekuatannya lebih hebat daripada peralatan-peralatan yang kita pakai. Oke. Oke. Jadi memang niat dari awal memang harus dipatenkan untuk Iya. beribadah begitu ya. Iya, Oke, jadi berarti ini salah satu cara kecilnya ya Ustadz untuk Iya. menyemprotkan air ke wajah supaya tidak terlalu lemes mungkin ya. Iya. Karena pasti banyak sekali keluar keringat. nah, itu masing-masing setiap travel itu sudah punya kiat-kiat. Mhm. Dan orang yang berangkat juga sudah ada tahu kan, sekarang komunikasi sudah terbuka luas. Betul. Apa-apa mau antisipasi, antibody apa semua kan sudah ada. Tapi memang perlu stamina yang prima ya Reza, karena Iya. ketika berangkat haji banyak orang-orang yang sudah lanjut usia. Ya, Ustadz. apalagi kalau haji kita kan sekarang proteksi hajinya kan lama. Misalnya 5 tahun sampai 10 tahun. Dia nggak bisa mengkondisikan diri dia kan. Benar. Waktu dia mendaftar masih Benar. fresh. Betul. Setelah sekarang di oke kan udah asam urat, Iya, betul. jantung koroner, Nah, udah Ustaz, ngomong macam-macam. masalah ibadah haji, Nah. kabarnya kalau misalnya kita punya perilaku yang kurang enak di dunia, terutama misalnya saya di Jakarta nih, terus ketika saya pergi ibadah haji, itu langsung dibalas, benar nggak sih Ustaz? Ya, sebenarnya pahala itu ada yang cash, semuanya cash, tetapi ada yang dibayar tunai oleh Allah, ada juga ditunda. Iya. Nah, kalau andai kata, mohon maaf nih ya, 1 kali sholat di depan Masjidil Haram sama dengan 100.000 pahalanya. Ente mau taruh di mana? Benar-benar. Udah rumah ngontrak kecil 100.000 mau taruh di mana? Makanya disimpan untuk akhirat. Oke. Iya, makanya doanya kan 2. Rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Enggak, 2 itu. Jadi orang yang minta dunia ada juga. Ini Rabbana atina ini kan satu pasang nih ayat. Ayat yang pertama Rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan dunia tapi nggak dapat apa-apa di akhirat. Nah kalau misalnya kayak gitu, Tetapi yang satu lagi, satu kelompok lagi, wa minhum mayakulu, sebahagian mereka mengatakan berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berarti dapat dua-duanya ya Ustadz? Ini ya? yang betul. Oke Ustadz, nanti kita pengen tahu sebenarnya ada nggak sih mitos-mitos ketika berangkat haji, ketika melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci, misalnya mitos-mitosnya itu tadi ya, takut kalau selama di dunia punya perilaku-perilaku jahat, nanti di sana dibalas. Nanti kita akan tanyakan itu ya Ustadz ya. Ya boleh. Usaha jeda berikut tetaplah bersama kami di Intermezzo. Banyak info, nggak Nggak bikin kepo.
watch me